أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, manusia yang paling diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang patut kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta menjauhi larangan-larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat,
Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-wahdatu khairum min jalisis su' wal jalisus salih khairum minal wahdah wa imla'ul khair khairum minas sukut was sukut khairum min imla'is syarr. Rawahul Baihaqi. Kata beliau dalam hadis ini, al-wahdatu khairum min jalisis su', menyendiri itu jauh lebih baik daripada mempunyai teman duduk yang buruk. Menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan orang yang jelek, dengan orang yang buruk akhlaknya, dengan orang yang perangainya buruk. Terlebih-lebih apabila kita bergaul dengan orang-orang yang munafik, bergaul dengan orang-orang yang zalim, terlebih-lebih kita bergaul, berteman akrab, bekerja sama dengan para pemimpin atau dengan para penguasa yang zalim, maka bagi seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya bergaul, berteman akrab, bekerja sama dengan orang-orang yang zalim, terlebih-lebih dengan para penguasa, dengan para pemimpin yang zalim. Maka barang siapa yang bergaul, berteman akrab, bekerja sama dengan para pemimpin, dengan para penguasa yang zalim, maka orang yang seperti ini kelak di hari kiamat benar-benar tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan Rasulullah benar-benar tidak sudi mengakui dia sebagai umatnya, dan dia diharamkan, dilarang, tidak bisa mendekati haud beliau, telaga beliau di hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, isma'u, dengarkanlah oleh kalian, hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar, annahu sayakunu ba'di umara, bahwasanya sepeninggalku akan ada para pemimpin, akan ada para penguasa. Paman dakhala alaihim, maka barang siapa yang masuk kepada mereka, artinya bergaul, berteman akrab, bekerja sama dengan mereka, kemudian fasaddaqahum bikadzibihim, lalu ia membenarkan kebohongan mereka, kedustaan mereka, kemudian wa'anahum ala dzulmihim, lalu ia membantu atau menyokong atau mendukung kejoliman yang dilakukan oleh mereka. Kata beliau dalam hadis ini, falaisa minni, maka dia bukan dari golongan umatku. Walastu minhu, dan aku pun bukan dari golongannya. Walaisa biwaridi alayil haud, dan dia tidak bisa mendekati telagaku di hari kiamat nanti, di mana sebelum umat manusia melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke dalam sorga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala-nyala. Siapapun yang terpleset atau tergelincir kakinya akan jatuh ke dalam kobaran api neraka, dan tiada seorang pun yang dapat menolongnya.
Sebelum umat manusia melintas atau meniti di atas jembatan gawat darurat tersebut, di situ ada telaga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sariba minhu, barang siapa yang dapat meminum air dari telaga Rasulullah tersebut, la yajma'u ba'dahu abada, maka ia tidak akan pernah merasa dahaga atau haus untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kata Nabi, menyendiri itu jauh lebih baik daripada bergaul dengan orang yang jahat, daripada bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, daripada bergaul dengan orang-orang munafik, daripada bergaul dengan orang-orang yang jolim, daripada bergaul dengan para penguasa yang jolim. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal jalisus salih khairun minal wahdah, dan mempunyai teman yang duduk atau bergaul dengan orang yang solih, dengan orang yang alim, dengan orang yang ahli ibadah, dengan orang yang ahli berzikir, dengan orang yang bagus akhlaknya, itu jauh lebih baik daripada menyendiri. Maka hendaklah kita selalu membiasakan untuk berkumpul dengan para ulama yang solih, selalu membiasakan untuk berkumpul dengan para kiai, dengan para ajengan, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Di mana kita berkumpul dengan mereka? Bisa di majlis ilmu, bisa di majlis taklim, bisa di majlis maulid, bisa di majlis manakib, bisa di majlis zikir, dan di majlis-majlis lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah kita berkumpul dengan para ulama, duduk berkumpul dengan para ulama 1 jam saja, mencintai mereka, itu nilainya lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kita melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah bersabda, ijak marortum biryaudil jannah parta'u, apabila engkau lewat taman sorga, maka berhentilah engkau, bergabunglah dengan mereka yang berada di taman sorga, duduklah bersama mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ma riyadul jannah, ya Rasulullah, apa itu taman sorga? Taman sorga yang ada di dunia, kata beliau, adalah majlis taklim, majlis ilmu, tempat-tempat di mana tempat tersebut dibahas ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, berdasarkan kitab-kitab karangan para ulama salafus sholih al-mutaqaddimin, yang notabene orang sedang lewat aja lalu melihat ada orang sedang ngaji, kita disuruh berhenti di situ, disuruh ngaji. Apalagi kalau kita sudah tahu ada jadwal pengajian, maka tentu kita wajib untuk hadir di pengajian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa imlaul khair khairum minas sukut, mengatakan yang baik itu lebih baik daripada berdiam diri. Tidak punya keberanian untuk mengatakan yang baik, tidak punya keberanian untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, padahal tahu bahwa itu adalah hak dan itu adalah batil, tapi tidak mau mengatakannya, menyembunyikan kebenaran, maka tentu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Maka mengatakan hal yang baik itu lebih baik daripada berdiam diri. Orang yang berdiam diri tidak mau mengatakan yang baik, orang yang berdiam diri tidak mau menyampaikan kebenaran, orang yang berdiam diri tidak mau menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menurut Syekh Abu Ali Al-Daqqaq rahimahullah ta'ala, ia adalah syaitonun ahros. Dia berpredikat sebagai syaiton yang bisu, setan yang bisu, setan yang gagu. Kemudian yang keempat kata Nabi, wassukut khairum min imla'is syarr, dan berdiam diri, tidak berkata-kata, itu jauh lebih baik daripada mengatakan hal yang buruk, daripada mengatakan hal yang tidak baik, daripada menyampaikan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang direkayasa, yang didramatisir. Itu lebih baik diam, berdiam diri dari berkata yang tidak baik, dari berkata yang mengandung dosa, dari berkata yang mengandung fitnah, daripada berkata yang mengandung kejoliman, kedustaan, kebohongan. Mendingan berdiam diri, karena berdiam diri dari berkata yang dilarang oleh agama
dari berkata yang tidak bermanfaat, dari berkata yang tidak berfaedah, tidak ada gunanya, tidak ada artinya, lebih baik berdiam diri. Rasulullah pernah bersabda, uhjun lisanaka illa min khair, fa inna bidzalika taglibus syaitan. Tahan lidahmu, tahan ucapanmu, tahan perkataanmu, tahan pembicaraanmu, kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja, kecuali untuk mengatakan yang bermanfaat, kecuali untuk mengatakan yang benar, kecuali untuk mengatakan kejujuran, kecuali untuk menyampaikan kebenaran. Karena sesungguhnya dengan cara seperti itu artinya kamu telah mampu mengalahkan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, qala, beliau telah berkata, mahabbatus sholihin ghanimatun kabirah walau jafara insanu biwahidin minhum biyakfi pakai pabika sirin minhum. Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala, semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita. Beliau mengatakan, mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang baik, mencintai para kekasih Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu para ulama sebagai pewaris para nabi, mencintai guru-guru kita, mencintai orang-orang yang soleh, itu adalah keberuntungan yang sangat amat besar. Seandainya seseorang bisa mencintai satu orang yang soleh, maka itu sebenarnya sudah cukup baginya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana dengan orang yang bisa mencintai seluruh orang-orang yang soleh? Yuk kita cintai Allah dan Rasulnya. Yuk kita cintai orang-orang yang telah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Yuk kita cintai Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Rasulullah. Yuk kita cintai anak cucu Rasulullah. Yuk kita cintai keturunan Rasulullah, yaitu para habaib. Yuk kita cintai pewaris Rasulullah yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah untuk mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam di muka bumi, yaitu para ulama. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, paman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Kata Rasulullah dalam hadis, muliakan, hormati, hargai oleh kalian para ulama, guru-guru kalian, karena semuanya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa yang memuliakan para ulama, sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang telah mampu memuliakan Allah dan Rasulnya, pamak wahul jannah, maka tempat kembalinya di akhirat adalah sorga. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibuh, wa man akramallah famakwahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, barang siapa yang memuliakan gurunya, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh kata Rasulullah, ia telah memuliakan aku, karena para ulama adalah kekasihku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang telah memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan aku, li'anni habibuh, karena sesungguhnya aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa waman akramallah pamakwahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan Allah pamakwahul jannah, maka tempat kembalinya di akhirat adalah sorga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara tiada banding. Kenikmatan-kenikmatan di sorga tidak bisa dibayangkan. Kenikmatan-kenikmatan di sorga belum pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan-kenikmatan di sorga belum pernah terdengar oleh telinga. Kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah di sorga untuk ahli sorga belum pernah terbesit atau tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan sorga seperti apa nikmatnya tidak bisa dibayangkan dan tidak perlu dibayangkan. Mari kita buktikan untuk bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam sorga, yang telah Allah janjikan, yang telah Allah sediakan, yaitu dengan cara
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, komitmen, konsisten untuk tetap istiqomah dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, tetap istiqomah untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia, kata Allah, benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni orang-orang yang menghiasi keimanannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka saling nasihat menasihati, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.